Buktinya saya borong, Bu, gak mau lah Ustaz. Berarti dia cinta sama dirinya. Ada bilang sama ikhwan, anak bawa pisau, ada bilang sama ikhwan, tak tusuk perut antum, mau? Gak mau. Berarti dia cinta sama dirinya sendiri. Dan itu tabiat manusia. Ya, jubil ala hubbi nafsi. Manusia difitrahkan, tabiatkan untuk cinta sama dirinya sendiri. Ya, mending orang yang celaka daripada dirinya sendiri. Ya toh? Tapi subhanallah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wahai orang Syiah, mereka lebih cinta kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri mereka sendiri. Antum ingat kisah Umar ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya. Ya Rasulullah, engkau manusia yang paling aku cintai, tidak ada orang yang paling aku cintai ya Rasulullah selain engkau. Ya, tidak ada orang, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Melainkan diriku, maksud selain diriku. Maksudnya apa? Aku masih lebih cinta sama diriku sendiri dibandingkan engkau. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika ya minas. Enggak wahai Umar, imanmu itu sejak kamu masuk Islam, imanmu itu belum sempurna wahai Umar. Belum beres imanmu wahai Umar. Sampai aku Muhammad, diriku ini lebih kamu cintai dibandingkan dirimu sendiri. Ya? Allah ukur sempurna dan tidaknya keimanan seseorang apakah dia masih lebih cinta sama dirinya sendiri atau lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan dirinya sendiri, nyawanya sendiri, maka baru bisa dikatakan imannya adalah iman sempurna. Dan para sahabat seperti itu, jemaah sekalian mencintai Allah. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan diri mereka sendiri. Ya, seperti itu. Dan ketahuilah bahwa seagung-agung nikmat ini sebagai faedah, seagung-agung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua adalah nikmatul iman wal Islam. Ya, gimana nasib kalau kita nggak kenal Islam, Pak? Bu, gimana nasib kita? Ya. Sudah tekan kontrak sama neraka itu kalau kita nggak masuk Islam, nggak masuk Islam. Gimana nasib? Ya. Dan kita mengenal Islam nggak cinta lagi untuk mengenal Islam. Ada orang-orang yang menyampaikan Islam ini kepada kita. Orang-orang pertama yang menyebarkan dan menjelaskan tentang Islam kepada kita, orang-orang yang pertama adalah siapa? Murid-muridnya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Kemudian turun-menurun, turun-temurun, diwariskan kepada tabi'in, kemudian kepada para ulama sampai kita sekarang. Jadi yang pertama kali sebagai penukil yang mengabarkan tentang din kepada kita adalah para sahabat. Radhiyallahu ta'ala ajma'in. Itu cuma sekali saya cintai. Saya tanya antum, ada di antara antum yang paham agama ini, alim tentang agama dari orang tuanya sendiri, mamanya, ibunya yang ceramah setiap hari di rumah ada? Tidak. Tidak. Itu cuma sekali saya cintai kalau Allah SWT. Maka saya sering katakan, kalau antum kenal orang tua antum, bahkan kakek nenek antum secara nasab, antum juga harus lebih kenal orang-orang yang lebih berjasa dalam kehidupan antum, memperkenalkan agama ini buat antum. Siapa mereka pertama kali? Bukan orang Iran. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walaupun ada di antara mereka sosok Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum. Itu juga sekalian dicintai oleh Allah Taala. Kemudian mereka lah manusia yang Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah bersabda, Allah fi ashabi. Allah fi ashabi. Kalau anna ahadakum tasaddaqa bimil'i uhudin dhahaban ma sawa muddahu wala nasifah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah fi ashabi. Awas kalian, jaga, hati-hati kalian dengan sahabat. Jangan macam-macam. Jangan ngomong yang enggak. Jaga nama baik sahabatku. Allah fi ashabi. Jaga nama baik teman-temanku yang berjuang sama aku. Jangan sentuh kehormatan mereka. Awas kalian. Allah fi ashabi, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ada yang pernah lihat gunung Uhud?
sebesar itu, antum punya emas gede itu, tidak bisa pahala sedekah antum dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan satu mud gandum atau kurma yang diinfakkan dan disedekahkan para sahabat. Wala nasi Pak, tidak juga Pak. Separuh. Kalau satu mud sebegini, maka separuhnya sebegini. Sahabat menginfakkan sedekah gandum atau kurma segini, tidak bisa pahalanya untuk kalahkan dengan sebesar gunung Uhud emas yang tertimpa. La abadan. Tidak bisa. Orang-orang seperti ini dihinakan, dicerca, dihina, dituduh, dikafirkan, dibilang murtad. Mereka yang ngomong mereka murtad, orang-orang yang murtad itu. Ya, itu jemaah sekalian yang saya cintai. Antum masuk ke ICC, Kabul Republika. Tidak ada sahabat yang beres. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Apalagi dua orang Quraisy ini kata mereka, Abu Bakar dan Umar. Saya sendiri langsung pernah masuk. Ya. Sebelum saya lulus dulu di kampus, saya pernah sempat masuk. La ilaha illallah, habis sahabat. Bahkan buku-buku bahasa mereka, buku-buku bahasa itu contoh. Kalau kita kan belajar nahwu, ya Zaidun, ya tak? Ya tak? Daraba Amrun atau daraba Zaidun Amrun. Kalau mereka contoh-contohnya apa? Kafara Abu Bakr, kafara Umar. Umar kafir, Abu Bakar kafir. Muhammad Abu Bakr kafirun, ya. Umaru kafirun. Itu contoh mereka kalau tak ada khabar. Kalau isim fa'il, aku fi'il fa'il apa? Kafara Umaru. Enggak percaya masuk sendiri sana. Yang antum kalau masuk ke ICC itu antum enggak akan lihat ya simbol-simbol negara Indonesia. Itu negeri dalam negeri. ICC itu kalau masuk itu negeri dalam negeri yang sedang mereka bentuk, dan antum tidak bisa tutup mata dari itu semua. Kemudian yang sekalian saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka lah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang telah Allah pilih untuk menjadi teman-teman, menjadi ansar, penolong buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, masuk akal enggak Allah memilih teman buat nabinya? Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Ya, penghulunya semua nabi dan rasul. Dari semua nabi itu ada yang paling afdal, ulul azmi. Dari ulul azmi ada yang paling afdal, satu orang. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah nomor 2 ba'da Ibrahim. Apa masuk akal Allah memilih teman-teman buat nabi terbaik? Orang-orang buruk, orang-orang yang suatu saat akan murtad. Berarti dai paling gagal, paling fasyal, paling rasid adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikibulin sama murid-muridnya. Ketika dia masih hidup, beriman sama dia, sama Muhammad, mengikuti dia. Tapi setelah dia meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka pada murtad kata orang Syiah. Berarti dai paling gagal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai paling sukses adalah Khomeini berarti. Ya. Dai paling sukses adalah Dajjal bin Rahmat berarti. Kita sudah musim perang soalnya. Tadi tidak usah takut. Ya, saya sudah siapkan senjata, saya sudah siapkan samurai kalau ada apa-apa. Ya, siap-siap sudah. Karena kita kepentok ini lama. Maksudnya mau lewat jalan itu, mau mendukung siapa, belum jelas beres untuk mengayomi kita. Ya. Anda nggak bisa ngomong masalah ini. Panjang. Kemudian jemaah sekalian saya cintai karena Allah Jalla. Jadi apa masuk akal Allah akan memilih teman-teman buat nabi terbaik itu orang-orang yang suatu saat akan murtad, suatu saat akan kafir, kecuali beberapa saja. Masuk akal? Gak mungkin. Gak mungkin Allah timbulin hamba terbaik di muka bumi ini, Muhammad SAW. Gak mungkin Allah timbulin mereka. Gak mungkin Allah timbulin nabinya. Akan diberikan ansar, sahabat-sahabat, teman-teman yang kata Allah baik, yang Allah katakan Allah ridhoi mereka. Akan tetapi di akhir hayat mereka berkhianat. Akhir hayat Muhammad SAW kemudian mereka berkhianat. Mereka meninggalkan agama Muhammad SAW. Gak mungkin. Tidak masalah.
Kemudian jemaah sekalian saya cintai karena Allah Taala, sedikit faedah saja bahwa ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dari segi jumlah, sedikit faedah saja, mereka berjumlah lebih kurang 124.000 jumlah mereka sahabat, lebih kurang dari segi jumlah mereka berjumlah 124.000. Ya, itu dari segi jumlah. Adapun sahabat yang sempat ikut haji sama Rasul SAW, yang sempat ikut berhaji sama Rasulullah SAW, ini sedikit faedah, itu ya lebih kurang 100.000 orang. 100.000 orang yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW. Dan apa namanya, yang meninggal di kota Madinah dari mereka itu cuma sedikit ya. Yang meninggal di kota Nabi tidak banyak. Lebih banyak di antara sahabat itu yang meninggal di medan perang, di medan jihad, ya, atau meninggal di medan menyebarkan dakwah. Di mana? Tempat-tempat mereka berdakwah. Ya. Meninggal di tempat-tempat mereka berdakwah, sampai ada sahabat yang sampai ke negeri apa? Negeri yang kononnya produk gagal, yaitu apa? Cina. Ada orang bilang produk gagal dan seterusnya gitu kan? Ya. Ya. Sampai ke negeri Cina. Karena kita kenal banyak orang Islam yang Tionghoa dan seterusnya. Itu adalah asal dampak daripada dakwahnya seorang sahabat yang sampai ke negeri Cina. Siapa itu? Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala. Sampai ke negeri Cina. Tapi jangan jadi dalil bahwasanya apa? Utlubul ilma wal muslim. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu hadis bertergebang itu. Seperti itu. Ya. Kalau mau menuntut ilmu ya dari sumber wahyu di Mekah dan Madinah sana. Itu jangan sekalian sebentar Allah Taala. Ya. Kemudian di Cina juga ada sekitar 40 sahabat selain Amr bin al-As, sahabat yang ikut bersama beliau berjuang di situ. Itu ada sekitar 40 sahabat terkubur di Cina sana. Ya. Kemudian jemaah sekalian saya cintai, para sahabat adalah dari segi ta'rif atau definisi, antum insyaallah sudah tahu semua sahabat itu adalah man laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alaihi. Simple. Definisi sahabat itu adalah orang yang apa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasul, melihat Rasul walau sekilas gitu. Ya. Walau sekilas, dan banyak sahabat itu masuk Islam hanya gara-gara apa? Ngelihat fisik Nabi kita sekilas. Jadi banyak seperti apa? Abdullah bin Rawah ketika lihat Nabi kita, la ilaha illallah, eloknya orang ini, cakepnya, masuk Islam. Ya. Sebagian sahabat ketika lihat Nabi kita, Allahu Akbar, yang keluar dari lisan mereka. Kemudian keluar dari lisan mereka, ini bukan tampang orang pembohong, kayak Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi. Ini bukan tampang orang pendusta, masuk Islam. Melihat keelokan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang bau keringat beliau, kalau ada sahabat seperti Walid bin Hujr yang datang dari Hadramaut Yaman, salaman sama Rasul, pulang ke Yaman, itu apa? Sebulan setelah dari salaman sama Rasul, itu bau keringat sedikit yang nempel di jabat di tangannya Walid bin Hujr, itu gak hilang-hilang aromanya kayak misk terus. Allah. Kalau ada sahabiat atau sahabat yang pernah Rasulullah kailulah di rumahnya, itu apa? Bertahun-tahun mereka hidup di rumah tersebut, itu apa? Bau wangi keringatnya Rasulullah gak hilang-hilang. Subhanallah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dari segi ya. Kemudian Rasulullah kalau kita belaikan itu, kalau ada sahabat, karena Rasulullah punya kebiasaan kancing paling atas itu enggak ditutup. Kancing paling atas itu dia enggak kancing, kebiasaan beliau Rasulullah. Maka kalau ada sahabat yang agak dekat duduk sama beliau, itu bekas belekannya itu kelihatan banget. Bekas belekan ketika umur 4 tahun dulu itu kelihatan banget sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, buka kancing satu bukan sunnah ya, itu kebiasaan beliau saja. Semuanya ya. Kalau itu bersias saya bolehkan saja gitu. Menantang berani. Kemudian, jadi itulah sahabat, orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya, kemudian beriman terhadap
kemudian beriman dan mati di atas keimanan, itu namanya sahabat. Adapun yang hidup sezaman sama Rasul SAW cuma dan beriman kepada Rasulullah tapi tidak sempat lihat Rasul, itu ada istilah khusus mukhadram. Seperti siapa? Raja Najasyi yang namanya siapa? Ashamah. Raja Najasyi yang masuk Islam, Raja Najasyi Nasara masuk Islam. Itu namanya Ashamah. Itu istilahnya mukhadram. Sezaman hidup sama Rasulullah SAW tapi tidak pernah lihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang disolat gaibkan dulu oleh Rasulullah SAW karena di negeri ini nggak ada yang tahu kalau dia Islam. Di Ethiopia sana nggak ada yang tahu dia Islam. Ya, disembunyikan keislamannya. Ya, itu jemaah sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan berbicara, ya, jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hak-hak para sahabat, manusia yang terbaik ini. Kita akan berbicara tentang hak-hak mereka karena munculnya tawaif atau kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang antum sudah tahu bersama, yang mereka sibuk dengan cercaan, hinaan, ya, kemudian bahkan sampai derajat mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita bicara tentang hak-hak mereka, insyaallah satu persatu. Sekarang kita mulai, kita bicara tentang hak-hak mereka karena sekali lagi telah muncul orang-orang yang hidupnya seolah-olah telah mereka infakkan untuk apa? Umur mereka telah mereka infakkan untuk memerangi dan mencerca nama baik mereka, ya. Apa? Mencela nama baik mereka, mencoreng nama baik mereka. Sahabat radhiyallahu taala. Siapa sekte yang saya maksud? Tidak lain tidak bukan mereka adalah siapa? Asy-Syi'atul Rafidhah. Ya. Asy-Syi'atul Rafidhah. Ya. Kita bicarakan tentang mereka. Padahal salah mereka apa? Salah mereka apa? Pernah enggak antum dengar bahwasanya ya syekh-syekh Syiah itu apa? Mengkafirkan siapa? Ya. Pernah antum dengar bahwasanya syekh-syekh Syiah tersebut apa? Mengkafirkan Fir'aun di dalam kitab-kitab mereka dan di dalam ceramah-ceramah mereka? Pernah mereka singgung tentang kekafiran Fir'aun? Pernah mereka mengkafirkan Fir'aun? Pernah mereka mengkafirkan Haman? Pernah mereka mengkafirkan Qarun? Pernah mereka mengkafirkan Samiri? Ya. Pernahkah mereka mengkafirkan Namrud? Atau bahkan pernah antum dengar mereka mengkafirkan iblis? Enggak ada di ceramah-ceramah mereka menyebut-nyebut iblis. Enggak ada di buku-buku mereka mencerca iblis. Karena mereka punya keyakinan tertentu tentang orang-orang ini. Apalagi kalau berbicara Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib, mereka tegas katakan Abu Thalib Muslim. Padahal akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi kita habis-habisan mentalkin beliau la ilaha illallah, tapi beliau Abu Thalib bantah, bal ala millati Abdul Muthalib. Enggak ponakanku, aku tetap istiqomah di atas agama bapakku yaitu Abdul Muthalib. Pada jahiliyah, tapi mereka katakan Muslim. Enggak usah jauh-jauh, pembunuh Umar bin Khattab, orang penyembah api, Majusi, Abu Lulu ahli Majusi, katakan Baba Syarudi, bapak pemberani agama, pahlawan orang Syiah. Itu kan sedih banget berarti mereka. Biasa kan? Ya? Itu cuma sekalian dicintai karena Allah Taala. Jadi antum nggak akan dapatkan yang mereka bilang Firaun kafir. Ya, apatah lagi yang akan berani mengatakan Yahudi kafir? Enggak berani. Karena pencetus Syiah pertama kali adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah. Yang sekte Syiah pertama adalah Sabaiyah yang mengangkat Ali antal ilah, engkau adalah Tuhan wahai Ali, yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dahulu. Adapun Abdullah bin Sabah lari kabur, enggak takut, lari ke Turkistan, kabur dan seterusnya. Ya. Makanya ketika ada perdebatan dengan seorang syekh sunnah, ya, dedekatnya Syiah, ya, itu apa? Ketika ditanya, halil Yahudi kafir? Apakah Yahudi itu kafir? Tidak bisa ngomong. Takut kalau dibilang orang Yahudi itu kafir. Karena Syiah dengan Yahudi saudara kandung, saudara kembar, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan kesamaannya banyak. Orang Yahudi
ya, bahwasanya Jibril berkhianat, salah alamat. Saya bilang pintaran Pak Pos daripada Jibril. Jibril harus nyampaikan wahyu sama Ali bin Abi Thalib, malah salah alamat sama Muhammad katanya. Kan gila. Saya bilang apa kita bilang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadis jangan sekalian kita kata Allah Taala. Tidak berani dibilang orang Yahudi kafir. Ya. Dan trik yang mereka sedang sebarkan dan pakai, praktekkan di negeri kita, yang mana mereka sekarang sudah sampai di level kelima di negeri kita, level revolusi. Jadi bukan level pengenalan, bukan level takiyah lagi, level mungkin di sebagian tempat ya. Tapi di Jakarta, apalagi di Bandung, kata istrinya Jalaluddin, Amelia itu, dia bilang sudah kejeblos saya, udah terlanjur nggak ada takiyah lagi lah kalau di sini. Udah kejeblos, udah terlanjur, udahlah terang-terangan aja nampak dia. Kalau yang mau bawa semua itu berbeda sama dia. Jadi jemaah sekalian saya cintai karena Allah Taala. Nggak akan berani mereka mengkafirkan apa? Orang-orang Yahudi, karena asal usul daripada Syiah ini agama baru yang namanya Syiah. Saya bilang apa? Saya bilang Syiah ini agama baru ini nggak berani akan mengkafirkan Yahudi karena asal muasal mereka adalah Yahudi. Belum ada Syiah sebelum munculnya Abdullah bin Sabah, mana ada? Mulai muncul sekte-sekte Syiah yang banyak sampai ratusan sekte mereka yang menyebar di negeri kita, Imamiyah. Dia meyakini Imam 12. Ya, berikut Imam Hayalan yang enggak ada ya kejelasan, maksudnya Imam Hayalan mereka yang disebut Imam Mahdi. Versi mereka ya, bukan Imam Mahdi versi Al-Sunnah. Ya. Yang sekarang ngumpet di gua katanya. Ditunggu-tunggu akan bawa kitab baru 3 kali lipat lebih tebal, namanya Mushaf Fatimah. Nanti kalau saya mau sebut kesesatannya nanti beribu-ribu kali lagi saya akan mengatakan saya dan dia. Ya, kemudian jangan sekalian dicintai karena Allah Taala. Tidaklah sekali lagi orang-orang Syiah ini membenci para sahabat yang akan kita jelaskan hak-hak mereka insyaallah taala ya, dikarenakan mereka menghasadi kita karena kita ya bersama Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang menukilkan yang menjadi sanad ya bagi kita Al-Quran dan Sunnah ini yang menjadi sanadnya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sedangkan mereka orang Syiah tidak punya sanad. Makanya antum akan dapatkan kalau orang Syiah bawa hadis, lihat saja hadis TV. Hadis-hadisnya sanad bikinan dewe. Ya. Tidak ada fulan dari sahabat fulan tabi'in fulan sampai enggak ada. Adanya mereka bikin sanad dewe, bikin sanad sendiri. Itulah yang mereka cemburui, hasadi dari diri kita. Sebagaimana orang Yahudi hasad ketika kita memiliki istilah waladhdallin, amin. Hasad mereka karena dalam Yahudi Nasrani enggak ada amin. Kalau mereka bilang amin itu menjiplak-jiplak orang Islam. Dan mereka enggak memiliki salah. Mereka hasad kepada kita karena mereka enggak memiliki salah. Karena salah ya adalah apa? Miliknya orang Islam. Nah, orang Syiah Rafidhah hasad kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka enggak punya sanad. Kita punya sanad, bersama kita Quran dan Sunnah dengan sanad. Mereka siapa sanadnya? Para sahabat yang akan kita bahas hak-haknya. Ya. Sanad kita adalah para sahabat. Mereka enggak punya sanad, akhirnya mau enggak mau harus dipecel satu-satu itu sahabat. Abu Bakarnya, Umarnya, apatah lagi berbicara Abu Hurairahnya, pretel habis. Ya. Anda pernah tonton Umar Syihab bilang apa? Apa? Siapa itu Abu Hurairah? Terima antum Abu Hurairah dibilang. Siapa itu Abu Hurairah? La ilaha illa anta subhanaka. Dulu pernah ada perdebatan dengan karena sebenarnya ini udah rebutan diciduk karena ini sebenarnya tapi nggak apa-apa ya. Jadi ada dulu berapa tahun yang lalu Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Hakim Abdul pernah debat dengan seorang saya nggak sebut namanya ya, saya tahu tapi saya nggak sebut, yang menjadi penasehatnya Pak Presiden kita sekarang. Udah ya. Quraisy dalam ngomong sudah dipatwakan oleh ketua MUI dulu bahwa dia adalah
Tapi kalau kita bicara tentang Persia juga sensitif juga. Oh, masak, iya emang, gitu kan? Kenapa saya berani menyebut nama mereka jemaah? Simpel alasan saya. Karena mereka berani menyebut orang-orang yang kita cintai. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan sahabat yang lainnya. Mereka berani cerita mereka, ya, bukan hanya menyebut nama mereka, tapi mengkafirkan, mencerca mereka. Apatah lagi kalau disebut Muawiyah. Antum coba sebut Muawiyah di hadapan dedekotnya radio silaturahim. Antum sebut nama Muawiyah, apa akan dia bilang? Dengar sendiri. Bahkan kalau saya buka di YouTube itu, apa komen dia tentang Muawiyah bin Hakam, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Bukan hanya mereka sebut namanya, tapi mereka keluarkan cercaan dan hinaan. Maka saya nggak tahu menyebut nama-nama mereka. Dedekot mereka di negeri kita. Ya. Karena mereka nggak punya rasa malu dan nggak pernah rasa takut, ya, untuk menyebut-nyebut ke apa mereka dengan keburukan, mencerca dan menghina. Begitu mereka takut. Ya. Mati demi membela mereka, insya Allah kemuliaan. Mati demi membela sahabat Rasulullah SAW, kemuliaan, karamah. Itu jemaah sekalian saya cintai oleh Allah Taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, ana heran, apa salahnya para sahabat? Perhatikan. Apa salahnya para sahabat? Padahal mereka lah yang Allah katakan, tolong buka surah 48 ayat 29, ayat terakhir. Apa salahnya mereka? Kenapa mereka harus dicerca? Kenapa harus dihina? Kenapa harus dikafirkan? Kenapa harus dibilang murtad? Kenapa ibunda Aisyah dikatakan berzina? Kenapa imam-imam yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dibilang anak-anak zina, anak-anak tak jelas? Apa salah mereka? Apa salah mereka? Jemaah sekalian saya cintai oleh Allah Taala. Padahal subhanallah, mereka yang Allah tegas katakan di dalam Al-Fatah surah 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Orang-orang yang seperti ini salahnya apa? Orang yang habit, kebiasaan, adat istiadatnya adalah ruku, sujud, ibadah, taat kepada Allah. Apa salah mereka kok harus dikafirkan? Apa salah mereka harus dibilang murtad? Apa salah mereka harus dicerca, dihina dan seterusnya? Padahal kebiasaan mereka adalah ruk'an sujud, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Coba dibaca artinya apa? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap keras terhadap orang kafir. Lihat Syiah. Sama Amerika, sama Israel, sama Zionis Yahudi, itu sudah show dan seterusnya. Berdekatan, ya, ta'awun alal ithmi wal udwan sama mereka. Ya. Bahkan yang antum sebut tadi namanya Quraisy, apa namanya itu peluk-pelukan sama Syekh Syiah Iran itu, yang wala dan orang kufar dan Yahudi dan Nasara. Nanti kita akan bawakan ayat-ayat itu kalau nggak percaya. Orang yang dibanggakan, mereka satu tasum apaan? Betapa banyak orang yang cerdas tapi disesatkan Allah oleh kecerdasannya. Betapa banyak di negeri kita. Siapa yang bilang Cak Nur gak cerdas? Siapa yang bilang Udin Rasul gak cerdas? Karena seorang yang otaknya. Wa'allahu ala ilm. Allah sesatkan mereka karena kecerdasan dan kepintaran mereka. Bapak Ustaz keras banget. Nah, ini fakta yang kita bicara. Kita bicara fakta yang supaya kita gak dibully terus membanggakan sosok yang gak pantas untuk ditindak, Pak, untuk dibanggakan. No, sahabat sosok-sosok yang
Syekhul Islam Taimiyah, ya, Muhammad bin Abdul Wahab, berbangga dengan Imam Nawawi, berbangga dengan Al-Auza'i, dan itu kita berbangga. Yang jelas akidah dan manhajnya merujuk kepada akidah dan manhajnya para sahabat. Ini orang-orang yang ya Syiah sama Sunni enggak apa-apa kali digabung sushi gitu. Sushi apa? Sushi apa? Sushi Susanti, Sunni Syiah. Gila ini merapatkan satu Sunni dengan Syiah. Siapa itu yang ngomong bilang begitu? Saya nggak sebut namanya. Din apa namanya? Apa? Muskilah. Sudah. Inilah hari-hari yang Rasulullah katakan ayyam sabar. Kita termasuk di hari-hari kesabaran ini. Apapun yang terjadi, antum tetap pegang sunnah wal jamaah. Mana sahabat tetap pegang walaupun kita harus makan akar pohon, tetap harus kita istiqamah. Jamaah sekalian, apapun yang terjadi, kalau juga darah kita tertumpah suatu saat, insya Allah itu dijaga Allah dan membela penolong agama Allah pertama, yaitu para sahabat. Waktu itu kemudian jadi kebiasaan mereka